kami pemuda-pemudi Islam, kami pemuda-pemudi Jawa Barat akan berada di barisan paling depan melawan engkau sampai titik darah penghabisan. Saudara-saudara, bilang ke panitia, saya Bahar bin Smith siap diteror, diancam, dipenjara atas apa yang saya sampaikan. Saudara-saudara, jangan biasa bergabung dengan siapapun yang menanamkan kebencian. Sekarang mohon maaf, umat Nabi Muhammad, keluarga kita sendiri kita caci dan kita olok. Ini kerjaan apa? Kalau bukan keberhasilan dunia syaitan, dunia iblis di dalam propaganda umat agar berantem ribut. Umat Islam seolah-olah banyak, tapi kerjaannya berantem-berantem. Ingat, bergurulah Anda kepada orang yang lesannya terjaga. Ya saudara, kemarin yang memfitnah habaib, memfitnah ulama, mengkriminalisasi habib, mengkriminalisasi ulama, menggerakkan buzzer, mencaci maki ulama, mencaci maki habaib, menghina-hina ulama, menghina-hina habaib. Sekarang di mana-mana dia dihina oleh rakyatnya, di mana-mana dia dicaci maki, di mana-mana boroknya dibongkar habis-habisan. Betul? Betul. Kita tanya pengetahuan agama orang-orang itu dibandingkan dengan Kiai Wahid Hasyim. Itu saja. Kita tanya kedalaman ilmu mereka dibandingkan dengan Kiai Asad Syamsul Arifin, Kiai Haji Ahmad Siddiq. Apa mereka akan merasa lebih halim dari orang-orang yang saya sebut tadi? Yang membenci keluargaku, membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah kumpulkan dia menjadi kelompok orang-orang Yahudi. Disclaimer yang penting adalah bahwa siapapun orang-orang yang mempertanyakan silsilah habaib di Indonesia itu bukan orang-orang yang membenci habaib, bukan orang-orang yang membenci Nabi dan keluarganya dan keturunannya, bukan, tapi mereka justru adalah orang yang sangat menyayangi, sangat menghormati dan sangat mencintai para habaib itu. Banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi. Baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA. Boleh kita tes DNA, anak yang duluan mau tes DNA, tapi ya dengan beberapa syarat. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Kalau Habib Bahar itu memang tidak mau tes DNA, ya udah nggak mau, selesai di situ, nggak apa-apa gitu. Nggak usah sampai menghina dan menistakan Nabi Muhammad. Kan dalam Islam membongkar makam kemudian ngambil sampel darah atau hal yang semacam itu kan sebenarnya adalah penistaan terhadap jenazah, dan sesuai syariat Islam itu nggak boleh, itu terlarang keras. Nah ini kenapa malah membuat syarat yang begitu tidak mungkin dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia? Nggak akan ada kaum muslimin di seluruh dunia yang memenuhi syarat itu, karena nggak akan ada mau menistakan Nabi Muhammad gitu. Kenapa kalau nggak mau ya nggak mau, kenapa harus menistakan juga sebagai persyaratannya gitu? Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka, celakalah bagi orang-orang yang mendustakan kemuliaan mereka. Man ahabbahum ahabballah. Siapa orang yang mencintai mereka, Allah akan cinta kepadanya. Siapa orang yang membenci mereka, Allah subhanahu wa ta'ala pun akan membencinya. Ya nggak usah juga disebutkan seperti itu, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Kalaupun Habib Bahar bin Smith tidak mau tes DNA, maka ada yang mau ternyata, yaitu Najwa Shihab. Jadi kalau dari sisi keturunan, sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya itu sesuatu yang memang menunjukkan kita memang bukan, tidak bisa dipinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja begitu ya. Ternyata Najwa Shihab itu kecil kemungkinan berasal dari silsilah Nabi Muhammad. Kenapa seperti itu? Karena 50% DNA-nya justru berasal dari Asia Tengah, Asia Selatan, dalam hal ini adalah India. Jadi beliau keturunan India ya 50%-nya. Kemudian sekitar 20%-an itu adalah keturunan dari Afrika Selatan, suku Berber, Afrika Utara, suku Berber. Kemudian berikutnya sampai keturunan Arab itu hanya 2,2%. Jadi keturunan Arab aja hanya 2%, keturunan Nabi kemungkinannya menjadi jauh lebih kecil dari itu. Saya sudah Muhammad yang 29. Saya tidak pakai Sayyidina Ali dan Ibrahim. Saya sudah Muhammad yang 29.
Saya Sultan Muhammad yang 29. Coba kita lihat yang tadi ya, Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Lutfi, Habib Muhammad, Habib ya dan lain sebagainya, Habib Ja'far juga dan sebagainya, itu adalah generasi ke-36 sampai 39. Habib kok ngaku cucuku 28, ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener ana 38, bukan 28. Saya Sultan Muhammad yang 29. Saya Sultan Muhammad yang 29. Ana yang ke-38. Orang cuma salah ucap 28 gara-gara bangun tidur doang dipermasalahin, goblok. Semoga segala macam ketidakadilan, segala macam kezoliman, segala macam kehancuran, segala macam fitnah, segala macam kerusakan-kerusakan yang menimpa bangsa, yang menimpa negara, yang menimpa NKRI, yang menimpa rakyat, semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Diangkat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika ada kemungkaran, ketidakadilan, hanya sedikit dari para ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai sedikit yang mengangkat, yang menyampaikan, yang memberikan nasihat kepada mereka. Habib Muhammad, Habib Hanif, kiai-kiai, bisa dihitung habib dan kiai yang menyampaikan, yang bagaimana melawan ketidakadilan. Bagaimana Habib Muhammad, Habib Hanif, Habib Rizik, kemudian kiai ini, para kiai-kiai. Sedikit sekali kalau mau dibandingkan dengan banyaknya habaib dan kiai yang ada di Indonesia. Tapi sedikit sekali yang berani menyuarakan kebenaran untuk melawan kezaliman dan ketidakadilan yang menindas rakyat Indonesia. Oleh karenanya, terakhir sebelum saya tutup, ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya sampaikan pada malam hari ini, saudara-saudara, masyarakat Banten tidak sendiri, betul? Betul. Masyarakat Banten tidak sendiri. Mereka tidak berjuang sendiri, saudara-saudara. Mereka tidak akan berjuang sendiri. Saudara-saudara, pagar laut 30,16 km dipagar. Kemudian ketika Nusron Wahid mengeluarkan, Menteri ATR mengeluarkan siapa yang memiliki SHB atau apa itu SHB, di situ ada dua anak, dengan dimana anak perusahaan ini merupakan induk daripada perusahaan Agung Sedayu Group milik Aguan, saudara-saudara. Jadi tidak ada lagi tawar menawar. Hadirin sekalian, saya sampaikan, hei Aguan, ini bukan masalah rasis, bukan. Ini bukan masalah etnis, bukan. Ini bukan masalah agama, bukan. Hei Aguan, saya sampaikan kepada kamu, Aguan, walaupun engkau punya segala-galanya, engkau punya uang, harta yang berlimpah, engkau bisa beli oknum-oknum pejabat, engkau bisa beli oknum-oknum perangkat-perangkat negara dengan kau punya uang, walaupun kau bisa beli partai-partai politik atau oknum-oknum anggota dewan. Wahai Aguan, kau punya uang, kau punya harta, kau punya segala-galanya, akan tetapi ingat, selama kami pemuda-pemudi Islam Indonesia, kami bangsa dan rakyat Indonesia yang telinga kami selalu terbuka untuk mendengar jeritan-jeritan saudara-saudara kami, telinga kami terbuka mendengar jeritan, teriakan, merasakan penderitaan, kesengsaraan saudara-saudara kami di Banten, maka selama itu kami pemuda-pemudi Islam, kami pemuda-pemudi Jawa Barat akan berada di barisan paling depan melawan engkau sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Jangan macam-macam sama masyarakat, betul? Weh, ini Indonesia, kedaulatan daratan, kedaulatan lautan Indonesia bukan milik Aguan, bukan milik Sedayu Group, bukan milik Jokowi, bukan milik Prabowo, bukan milik PDI, bukan milik anggota dewan, bukan milik seluruh pejabat-pejabat pemerintah, bukan milik seluruh partai politik manapun, tapi kedaulatan bangsa, kedaulatan negara, kedaulatan daratan dan lautan Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, tanah Indonesia, milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Hati nuranimu yang sangat halus itu akan tahu bahasanya ini nggak benar. Ini orang mengajarkan kebencian, mengajarkan caci maki. Jangankan mencaci maki tokoh-tokoh, mencaci maki orang biasa saja sudah nggak elok, tidak indah. Makanya akhirnya menjadi sebuah budaya nanti, sehingga yang bersama rombongan itu terus kehidupannya setiap hari mencaci maki dan terus berkembang caci maki dan olok-olokan. Anda harus cerdas dimanapun berada. Anda punya hati yang sangat mudah terpengaruh oleh yang kita dengar.
Apalagi yang kita dengar atas nama seorang guru dan pembimbing. Kalau ternyata dia mengajarkan kebencian, permusuhan, kita akan diam-diam membenci tanpa kita rasa. Maka bergaulah dengan orang yang benar, yang menumbuhkan cinta, menanamkan kecintaan umat Nabi Muhammad. Nah, 1500 tahun itu di seluruh dunia generasi yang berpindah, generasi yang berubah adalah sekitar 50 sampai 75 generasi. Bagaimana ceritanya kalau rata-rata di seluruh dunia itu sekitar 50 sampai 75 generasi, sedangkan para habaib itu hanya sampai ke 37, 38, 39 generasi. Kalau seperti ini, maka ya tetap masuk akal sih, tapi susah untuk menerimanya karena artinya rata-rata habaib itu baru punya keturunan di usia 41 tahun. Kan ini ya masa kalau misalkan ada orang yang punya anak di usia 41 tahun itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau dirata-ratakan panjang 1500 tahun rata-rata orang punya anak sekitar 41 tahun itu sebenarnya agak kurang sreg gitu. Secara probabilitasnya itu nggak nyambung gitu, nggak sah gitu, nggak cocok gitu. Apalagi ditambah dengan kesulitan yang lain bahwa di zaman dulu sebelum tahun 1800-an kebanyakan orang menikah di usia yang sangat belia antara 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Begitu. Itu umumnya segitu. Kalau misalkan pernikahan itu terjadi di umur 11, 12, 13, 14 dalam kurun waktu 1500 tahun rata-ratanya mereka menikah punya anak di usia 40 tahun atau punya generasi berikutnya di usia 40 tahun, maka saya pikir ini adalah sesuatu yang melenceng gitu, nggak sesuai kalkulasi begitu. Nah, jadi ayo kita lihat misalkan apa masalahnya itu. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nabi punya pelanjut yang namanya Fatimah itu ketika beliau berusia 34 tahun. Kemudian Fatimah berlanjut ke Hasan itu 19 tahun usianya. Husain ke pelanjut berikutnya yaitu Ali Zainal Abidin itu 33 tahun. Kemudian Ali Zainal Abidin ke Muhammad Al-Baqir itu 17 tahun. Kemudian Al-Baqir ke Ja'far Shadiq itu 26 tahun. Setelah dijumlah jambleh diambil rata-ratanya itu ternyata rata-rata generasi itu berpindah di usia 26 tahun. Dari satu generasi ke generasi berikutnya rata-ratanya itu adalah 26 tahun. Wajar, normal, masuk akal. Iya kan? Semuanya masuk akal. Gak ada yang sampai 40 tahun. Tetapi setelah Ahmad bin Isa yaitu Ubaidillah, nah di sini adalah masalahnya. Jaddak atau jaddi. Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak. Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai nabi? Pada masa berikutnya dari Ubaidillah itu menjadi sangat berbeda. Misalkan Ahmad bin Isa ke Ubaidillah itu 40 tahun rentang perbedaannya. Kemudian Ubaidillah ke Ali anaknya itu 30 tahun, Ali ke Alwi 20 tahun, Alwi ke Muhammad 40 tahun, Muhammad ke Alwi generasi berikutnya itu 60 tahun. Kemudian Alwi ke Ali 20 tahun, generasi berikutnya Alwi ke Muhammad 30 tahun, Muhammad ke Ali 30 tahun, Ali ke Muhammad 34 tahun, Muhammad ke Alwi 26 tahun, Alwi ke Said Ali itu 50 tahun, Said Ali ke Muhammad generasi selanjutnya itu 55 tahun. Artinya ada di antara mereka itu yang baru punya anak setelah 60 tahun, setelah 55 tahun, setelah 50 tahun dan sebagainya. Dan ini rata-rata ke bawahnya gitu. Jadi rata-ratanya tetap selalu di atas 30 tahun. Nah, ini sebenarnya menjadi sesuatu yang agak bermasalah. Baru bangun tidur pindah lagi ke 29, terus akhirnya pindah lagi ke 38. Dari sana saja sudah terlihat kebohongan Bahar Semir, teman-teman. Masa generasi dari leluhurnya saja nggak hafal, ya kan? Katanya ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi nggak hafal sama generasinya sendiri, teman-teman. Dengan alasan inilah, itulah, sampai ketika mau disuruh tes DNA, teman-teman. Bahar Semir ini memberikan syarat untuk membongkar makam Nabi, baru dia mau. Ini sekali lagi menurut saya penistaan terhadap Nabi, teman-teman. Logikanya gini, teman-teman. Masa ngaku keluarga Nabi, ngaku cucu Nabi, tapi malah menyuruh orang lain untuk membongkar makam Nabi supaya mengambil sampel darah Nabi. Ini kurang ajar, teman-teman. Saya yang bukan cucunya aja sakit hati, nggak rela, nggak terima ketika ada orang yang membongkar makam Nabi. Dia loh lempeng-lempeng aja, iya kan? Kenapa Bahar Semir sampai tega ngomong seperti itu, teman-teman? Karena dia merasa tidak memiliki. Iya kan? Dia cuma mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Sebenarnya nggak perlu membongkar makam Nabi hanya untuk mendapatkan sampel, teman-teman. Bukankah kabib-kabib sering pamerin artefak-artefak yang katanya itu berasal dari Nabi, ya kan? Sampai dibawa keliling
Indonesia, dibuat pamerannya juga. Katanya di sana ada sendal Nabi, baju Nabi, keringat Nabi, darah Nabi, rambut Nabi. Di antara itu bisa dijadikan sampel untuk tes DNA. Keringat Nabi bisa, darah Nabi bisa, rambut Nabi bisa. Nggak perlu ngebongkar makam Nabi. Jadi intinya ya teman-teman ya, sebenarnya Bahar Semir ataupun kabib-kabib yang lainnya, kenapa nggak mau tes DNA dengan alasan ini itu, mereka ini sebenarnya sudah tahu. Nah ini yang harus kita waspadai. Sehingga sangat mudah Anda berguru dengan siapa. Kalau orang mengajarkan kebencian, menanamkan kebencian, bagaimana kita akan berguru dengan orang semacam itu? Kita harus milih dong. Anda tuh bisa milih. Kecuali kita sudah ditunggangi hawa nafsu, ada kepentingan yang lain, ada dendam yang lama dengan seseorang, dengan kelompok tertentu, maka kita menjadi ikut-ikutan. Ini urusan dengan Allah. Allah Maha Kasih. Maka kami ingatkan semuanya yang belajar dengan kami dan sebagainya. Sudahlah, kalau suatu ketika kami mengajarkan kebencian, tinggalkan. Karena Anda akan terpengaruh. Berarti saya sudah keluar dari jalur kebenaran. Kebencian tidak boleh kita ajarkan. Yang ada mengajarkan cinta, keindahan, kebersamaan. Bukan mencaci dan mengolok. Sebetulnya hati kecil Anda itu sudah ngerti. Itu yang harus Anda ikuti. Itu nggak benar. Sepintas saja Anda nggak nyaman. Kok Ustadz begitu sih? Kok segitunya amat? Kalau ada tuduhan kepada sekelompok, misalnya tadi menyebut habaib, dawir dan sebagainya, apakah semuanya? Itu kan oknum 1-2. Dan itu juga tidak diizinkan oleh agama. Yang kita ikuti adalah tentu yang benar, yang baik. Jadi jangan kalau ingin mencaci sebuah kelompok itu hanya karena 1-2 orang. Itu namanya kita sudah hawa nafsu. Gara-gara saya musuhan dengan polisi, gara-gara pencuri polisi satu langsung polisi pencuri semuanya. Saya tidak adil dong. Ya berarti saya sudah nggak punya hati yang baik. Hanya gara marah sama polisi misalnya. Tidak, polisi sahabat kita semua. Misalnya gara-gara saya tidak cocok dengan polisi, lalu saya bilang kita cari pencuri polisi. Lalu wah polisi pencuri semuanya. Saya pendusta dong. Saya khianat dong. Memang semuanya pencuri. Memang tadi katakan dawir, memang semuanya dawir. Nah ini bisa, kan itu adalah masalah orang per orang dan mereka tidak maksum, ada kesalahan ya manusia. Tapi yang kita ambil ilmunya kan dari mereka yang ulama, dari yang soleh dan sebagainya. Hanya kami ingatkan, jangan biasa bergabung dengan siapapun yang menanamkan kebencian, yang rusak hati Anda, sehingga Anda terlatih menjadi pembenci. Lihat, yang Anda jadikan musuh siapa nanti? Keluarga pun mudah kita bermusuhan, rebutan waris di dalamnya. Kalau punya pondok, lihat rebutan pondok di dalamnya. Karena sudah kotor hatinya, sudah bermusuhan di dalam hatinya, sudah biasa dengan permusuhan. Wah, setiap hari ngunjung, ngomongin orang dan sebagainya, seolah-olah sebuah kebenaran. Padahal sudah penuh dengan kekotoran, dia sendiri sudah ingkar. Maksudnya kenapa kok hidup kayak gini, nyaci maki orang dan sebagainya. Coba beradil. Kiai adalah ulama. Kiai yang ulama hebat. Dia punya anak namanya Gus. Ada habaib. Ada anak namanya Y. Itu ada macam-macam. Nanti ada kiai punya anak namanya Gus misalnya. Ada Gus yang nggak benar. Apakah gara-gara kau satu Gus yang nggak benar semua Gus kita jelekan? Ya nggak juga dong. Nggak adil dong begitu. Kita menemukan Gus-Gus yang hebat-hebat, Gus-Gus yang Masya Allah, Gus-Gus yang cerdas-cerdas, Gus-Gus yang Masya Allah tawadu ada. Memang ada 1-2 Gus yang aneh-aneh sombong dengan bapaknya. Apakah kita langsung menghukumi semuanya begitu? Adil dong. Sudah, pokoknya satu dah. Kalau Anda mengikuti hawa nafsu akan habis. Akan dibawa oleh syaitan, hawa nafsu hancur. Dan hati kecil Anda akan tahu bahasanya itu tidak benar. Itu suka ngadu domba, itu mengajak permusuhan. Hidup itu perlu indah. Dan ingat, yang dengan keindahan dia akan beruntung. Dan dia akan selamanya indah. Nggak perlu, kalaupun Anda dicaci dan diolok, nggak perlu membalas cacian dan olokan. Orang mencaci memang sifatnya begitu. Kalau Anda caci, Anda balas, dia akan tambah jadi. Wong dia memang hobinya begitu kok, cari lawan kok. Maka Anda menjadi orang bijak. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, cucunya bagi Nabi SAW, di saat dicaci dan diolok, tidak pernah membalas dengan apapun. Hanya berkata, yang tidak ketahui tentang kejelekanku lebih banyak dari yang ketahui. Gitu dong. Artinya bahwasanya, Anda jangan, bukan ini saja, urusan nanti. Ini rambu-rambu secara umum, bukan urusan ribut kasus tentang Ba'alawi, bukan kasus Gus-Gus ini. Termasuk nanti pemilihan umum. Karena ini permasalahan akan ada setiap tahun macam-macam.
Ini kan propaganda syaitan untuk menjadikan orang bermusuhan. Pemilihan umum ribut, pemilihan bupati ribut, gubernur ribut, sampai nanti biasa pemilihan masjid juga ribut, permusuhan. Karena tidak biasa dengan kesejukan hati. Sehingga orang yang menjadi sekian bermusuhan, lihat dengan istrinya pun sudah nggak mesra itu nanti. Ribut dengan istrinya hanya gara-gara sepele saja. Gara-gara garam, kurang garam dan sebagainya. Ribut di rumahnya. Jadi tolong ayo sejuk hati. Ingat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW. Nabi mengajarkan keindahan. Dan Anda punya otak, punya pikiran, punya kecerdasan. Anda bisa memilih mana yang Anda pilih. Anda ikut mana kira-kira? Anda ikut mana? Ya, siapa yang mengajarkan kelembutan? Siapa yang mengajarkan keindahan? Itulah yang Anda ikuti. Karena apa? Itulah kesejukan Anda. Itulah kebahagiaan Anda. Bahkan saat ini dalam hidup Anda ini tidak mencaci Fir'aun pun tidak disalahkan kok. Fir'aun yang jelas-jelas jelek, kita tidak mencaci pun tidak salah. Sekarang mohon maaf, umat Nabi Muhammad, keluarga kita sendiri kita caci dan kita olok. Ini kerjaan apa? Kalau bukan keberhasilan dunia syaitan, dunia iblis di dalam propaganda umat agar berantem ribut. Umat Islam seolah-olah banyak, tapi kerjaannya berantem-berantem. Ingat, bergurulah Anda kepada orang yang lesannya terjaga, tidak pernah menyebarkan kebencian. Ada penjelasan Nabi yang itu berlaku bagi setiap orang beriman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja di antara kamu yang menyaksikan, melihat ada perbuatan yang mungkar, melanggar konstitusi, maka orang itu punya kewajiban untuk mengubah, ya, taghyir. Kita ingat kalau taghyir itu ketika ngaji jurumiyah itu kan al-i'rabu wa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhil 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Yaitu berubahnya akhir kalimat. Artinya apa? Kalimat itu tidak berubah, yang berubah itu akhirnya. Artinya kalau dari mim ha mim dal, ya tetap mim ha mim dal. Cuma bisa Muhammadun, Muhammadin, bisa Muhammadan tanpa alif gitu. Tapi mim ha mim dalnya tidak berubah. Artinya apa? Ketika Nabi memerintahkan supaya kita melakukan merubah yang kemungkaran itu, bukan dengan menyakiti orangnya, bukan dengan membunuh orangnya, tetapi bagaimana perilaku itu diubah. Yang tadinya majrur mungkin jadi marfu', atau minimal jadi mansub gitu. Yang tadinya rendah menjadi tinggi atau menjadi wajar, normal itu. Itulah makna taghir. Falyughayyirhu, maka setiap muslim yang menyaksikan adanya kemungkaran harus melakukan satu tindakan yang bisa merubah kemungkaran itu menjadi kebaikan. Seseorang yang melakukan kemungkaran sehingga berubah menjadi melakukan kebaikan. Dengan apa? Biyadihi. Dengan tangannya. Jangan pula difahami mengubah kemungkaran dengan tangannya itu nempeleng orang, atau membacok orang, atau borgol orang, lempari orang. Bukan. Karena tujuannya jangan sampai merusak orang itu, tapi orang itu menjadi lebih baik. Nah ini baru difahami apabila kita lanjutkan dengan teks berikutnya. Fa illam yastati'. Jika dia tidak mampu, istita'ah itu bukan qudrah. Beda. Istita'ah itu artinya punya kapasitas. Kan semua orang juga bisa lempar orang, mukul orang bisa, semua orang bisa. Tapi kok ada fa illam yastati'? Artinya apa? Jika dia tidak punya kapasitas untuk melakukan tindakan pengubahan kemungkaran menjadi kebaikan dengan tangannya, berarti merubah kemungkaran dengan tangan itu bukan dalam pengertian main tabok aja, main pukul, main bacok, bukan. Artinya apa? Kerjaan tangannya bisa merubah orang itu menjadi berbuat baik, kebijakan misalnya. Tangannya dengan tanda tangannya, kebijakannya, karena dia punya kekuasaan. Oleh karena itu maka para ulama memahami bahwa kelompok yang pertama ini adalah kelompok pemegang kekuasaan yang punya kekuatan, yang membuat orang itu jera melakukan kejahatan. Misalnya ada menteri yang korupsi atau menteri yang melakukan tindakan yang kurang baik di negeri ini. Maka yang punya istita'ah di sini adalah Pak Presiden. Dengan tangannya Presiden tulis apa dimutasi atau dipecat atau dia apa, dipindahkan tugasnya atau diperingatkan, maka dia akan berubah.
Nah, jika orang tidak bisa melakukan tindakan pengubahan keburukan itu, kemungkaran itu dengan tangannya, pabilisanihi, maka dia mungkin punya kapasitas untuk berbicara yang dengan pembicaraan itu bisa mengubah kemungkaran. Nah, dalam Al-Quran kalau kita temui, para nabi itu bicara dengan orang-orang jahat. Nabi Ibrahim bicara dengan Namrud, Nabi Musa bicara dengan Fir'aun, dan Nabi kita juga bicara dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Pembicaraan itu tidak diekspos di luar. Ya, satu. Yang kedua, bicaralah kepada orang yang kau lihat dia melakukan kemungkaran, qaulan layyinan, dengan tutur kata yang lemah lembut. Lu, saya kan nggak bisa ketemu dengan presiden. Berarti bukan istitoah dari situ. Anda tidak punya istitoah di situ. Bukan hak Anda bicara di situ. Bukan tugasnya. Bukan tugasnya. Maka Anda bisa menyampaikan pesan-pesan Anda melalui orang-orang yang memungkinkan sampai nasihat Anda kepada presiden. Nah, nggak usah gengsi. Tapi saya kan mau ketemu langsung dengan presiden. Nggak bisa. Kalau Anda bertemu dengan kami-kami, dengan tukang bakso, setiap saat bisa bertemu. Memangnya presiden cuma urusannya satu orang saja. Dan nanti kalau bertemu dengan Anda juga kan Anda jadi tenar. ya, Sementara mungkin presiden jadi rendah dong. betul. Jadi bicara langsung dengan orang yang memang punya dianggap melakukan pelanggaran konstitusi atau kemungkaran, bicara langsung. Yaitu tadi, saya nggak bisa bertemu, mau ngomong mana? Berarti bukan kewajiban Anda. Aksesnya jauh susah. Anda tidak punya istitoah sampai ke situ. Ingat ya, kata istitoah sama dengan haji. Man istata'a ilaihi sabila. Pengertian istitoah itu apa sih? Az-zad bar-rahilah. Semua orang muslim wajib naik haji. Tapi kalau tidak punya bekalnya, tidak ada kendaraannya, maka tidak istitoah. Jangan ngotot, saya harus naik haji. Iya, tapi Anda nggak punya duit. Loh, gimana? Saya punya duit, tapi kan kena waiting list sekarang tambah lagi. Maka istitoah Anda menjadi gugur karena tidak ada istitoah yang menjadi Anda tidak punya istitoah, tidak wajib naik haji. Jangan maksa. Nah, kalau begitu di mana saya? Pak Ilham yastati. Yang kedua, jika dengan lisan Anda juga Anda tidak punya kapasitas untuk bicara kepada orang yang dianggap melakukan pelanggaran atau melakukan kemungkaran, maka taghir Anda, usaha Anda melakukan perubahan kemungkaran orang supaya menjadi kebaikan itu pami kolbi. Maka dengan hatinya. Nah, hati ini pengertiannya dua. Nanti ada yang mengatakan dengan mengingkari. Dengan mengingkari saja Anda tidak ridho dengan perbuatan itu, sebenarnya Anda sudah melakukan taghir. Dan yang kedua dengan doa.